Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Mushola An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang sering muncul ke permukaan, yang paling laris dan laku terutama ketika memasuki bulan suci Ramadan, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar ulama hadis terkait bulan puasa. Hadisnya itu berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu, yang pernah dikerjakannya. Bapak Ibu jamaah Mushola An-Nur yang dirahmati oleh Allah, hadis ini mungkin kita pahami cukup sederhana sekali, ya. Kalau kita berpuasa, maka dosa-dosa yang kita pernah kerjakan akan terhapus. Namun sebenarnya ulama-ulama kita membahas hadis ini dengan sangat detail, dengan sangat mendalam, dengan sangat luas, ya. Oleh karena itu, maka berdirinya saya di sini akan mengungkapkan apa yang telah dituliskan, dicantumkan oleh para ulama terkait pemahaman dari hadis ini. Yang pertama, misalnya di dalam hadis ini Rasul mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Salah satu ulama yang membahas perihal ini adalah Badruddin Al-Aini di dalam buku beliau Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, bahwa beliau pernah ditanya, apakah orang-orang yang mendapatkan keutamaan, yaitu dihapuskannya dosa-dosa dia yang telah lalu, ini adalah orang-orang yang memang berpuasa full selama 1 bulan, atau hanya orang yang mungkin puasa 1 hari atau beberapa hari lalu sisanya itu dia bolong. Lalu dengan tegas Badruddin Al-Aini mengatakan bahwa yang bisa memperoleh keutamaan itu, dihapuskannya dosa-dosa yang pernah dikerjakan, adalah mereka yang berpuasa full selama 1 bulan. Meskipun demikian, Badruddin Al-Aini memberikan pengecualian bahwa ada memang beberapa orang yang tidak berpuasa dikarenakan uzur atau kondisi-kondisi yang memang mengharuskan dia tidak berpuasa. Seperti misalnya orang-orang yang sakit, atau memang orang-orang yang dalam kondisi perempuan-perempuan yang sedang haid. Menurut Badruddin Al-Aini, kalau memang orang-orang demikian masih ada di dalam hatinya semangat dan keinginan yang kuat, sama seperti orang yang berpuasa, maka bisa jadi Allah akan memberikan dia keutamaan, yaitu dihapuskannya dosa-dosa sebagaimana orang-orang yang berpuasa normal. Kemudian berikutnya, bahwa dalam hadis tersebut juga Rasul menyebutkan kata imanan, berpuasa di bulan Ramadan karena iman. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa maksud iman di situ adalah al-i'tiqadu bi fardiyatis shaumi, keyakinan penuh terhadap kewajiban kefarduan berpuasa. Artinya ketika seseorang berpuasa, ya, dia tidak perlu lagi mempertanyakan perihal puasanya. Apa manfaatnya misalnya puasa buat saya? Tidak perlu seorang muslim, seorang yang berpuasa mempertanyakan puasa dia. Ya, tidak ada alasan seorang muslim berpuasa kecuali dia karena iman, dan karena semata-mata itu adalah perintah Allah. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Kemudian juga Ibnu Ruslan memberikan penjelasan lain terkait kata iman, bahwa iman di situ adalah al-iman billahi la li gharadin minal aghradi dunyawiyah, yaitu dia beriman kepada Allah bukan karena tujuan dari tujuan-tujuan dunia. Kata Ibnu Ruslan bahwa kalau orang yang berpuasa, seringkali memang dia mendapati orang-orang yang beribadah namun tujuannya adalah perihal-perihal dunia. Salah satunya adalah tujuannya untuk misalnya jabatan. Beberapa banyak orang-orang yang kita dapati, mereka misalnya pergi haji, umroh, sedekah untuk masjid-masjid, tapi tujuannya adalah misalnya supaya orang-orang itu, masyarakatnya itu melihat dia sebagai orang yang soleh, melihat dia bahkan ketika nanti pemilihan
pejabat, dia mengharapkan masyarakatnya, orang-orang sekitarnya itu memilih dia sebagai pejabatnya nanti. Itu yang didapati oleh kasus-kasus yang digambarkan oleh Ibnu Ruslan. Kemudian berikutnya Rasul juga menyebut misalnya ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, ihtisaban dan juga ihtisaban. Ini seringkali diartikan sebagai talaban liwajhillahi wa thawabihi. Mengharapkan ridho dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Khattabi justru memahami makna ihtisaban itu dengan makna yang berbeda. Bahwa kata beliau ihtisaban itu adalah azimatan, yang berarti atas dasar kemauannya sendiri. Maksudnya apa? Bahwa kalau puasa itu atas dasar kemauan sendiri, maka puasa-puasa yang kita kerjakan itu tidak mungkin terasa berat, tidak mungkin terasa terbebani, tidak mungkin kita merasa mengeluh ya. Karena memang puasanya kita itu adalah atas dasar keinginan sendiri, kemauan kita sendiri. Kemudian yang terakhir, bahwa Rasul juga menyebut ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yaitu diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ibnu Battal misalnya, para ulama itu terbelah sebenarnya dalam memahami ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada dua pendapat. Yang pertama disampaikan oleh Ibnu Battal, kata beliau bahwa di situ Nabi tidak menyebutkan dosanya apa. Maksudnya dalam arti apakah dosa kecil atau dosa besar. Artinya menurut Ibnu Battal, orang-orang yang berpuasa Ramadan itu dosa-dosanya baik yang kecil maupun yang besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut mayoritas ulama bahwa yang dihapus itu hanya dosa-dosa kecil. Ya, kenapa demikian? Memang karena dosa-dosa besar itu hanya bisa dihapus kecuali bisa dihapus dengan cara dia bertaubat kepada Allah. Yang kita istilahkan adalah taubatan nasuha. Misalnya dosa-dosa seperti syirik, zina, minuman keras itu bisa dihapus kalau dengan cara bertaubat saja. Taubatan nasuha. Taubat yang memang kita bersungguh-sungguh lakukan taubat dan kita berjanji dalam diri kita untuk tidak akan mengulangi dosa tersebut. Demikian Bapak Ibu jamaah masjid atau Mushola An-Nur yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani pada tahun ini ya, akan mendapat ganjaran sebagaimana yang Nabi sampaikan, yaitu diampuni dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.